Hai semua, guru hebat. Hari ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual dari modul 1.3. Perkenalkan, nama saya Putri Andika Yuliani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Visi dari guru penggerak ini berdasarkan dari inquiry apresiatif. Nah, pengertian dari inquiry apresiatif ini saya ambil menurut dari David Copperrider, yang artinya pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Adapun pendekatan manajemen perubahan dengan melakukan praktik yang baik dengan menggunakan bagja, kerangka bagja. Masing-masing kerangka bagja memiliki artinya sendiri. Nah, untuk yang B, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Yang A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali potensi lewat kegiatan penyelidikan. Yang C adalah gali mimpi atau yang disebut dengan dream. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Yang J yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan di tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi, yang artinya membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, saya juga telah membuat sebuah visi yang saya sudah buat, yaitu menebalkan karakter yang baik dalam menumbuhkan rasa keingintahuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi di generasi masa depan. Dari visi tersebut, saya juga telah melakukan prakarsa perubahan. Yang saya ambil berikut, memfasilitasi perpustakaan kecil di kelas sebagai pojok baca, baik menggunakan media buku maupun digital, agar terciptanya pembiasaan literasi di masa dini. Nah, dari prakarsa perubahan ini, saya telah merumuskannya di dalam kerangka bagja. Nah, yang pertama, untuk pertanyaan dari buat pertanyaan utama, yaitu ada 2 pertanyaan yang saya rumuskan. Yang pertama, langkah apa yang dilakukan agar terciptanya fasilitas perpustakaan kecil ini dapat terlaksana dengan baik? Nah, untuk langkahnya saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan orang tua. Lalu, bagaimana cara meningkatkan sumber bacaan agar minat literasi siswa semakin bertambah dari hari ke hari? Nah, dari pertanyaan tersebut, saya menjawab yaitu mengatur suasana kelas agar menjadi nyaman ditempati oleh siswa untuk belajar, seperti dibersihkan lalu membuat pojok baca dengan hiasan dinding yang menarik dan mengumpulkan buku-buku baik buku cerita maupun buku pengetahuan. Selanjutnya adalah yang A, ambil pelajaran. Pertanyaannya saya buat menjadi 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, siapakah orang tua yang ahli dalam melukis atau membuat pojok baca? Nah, dari sini, pertanyaan ini saya menjawab berdiskusi dengan orang tua untuk menjawab preferensi yang ahli di bidang melukis. Nah, lalu teknik apa yang digunakan untuk menggiring siswa minat membaca atau literasi?
Ya, saya melakukan penyelidikan dengan cara membuat kartu kata dan mengajak siswa terlebih dahulu untuk mencari buku yang diminati di perpustakaan sekolah. Nah, yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana memilih media pembelajaran literasi agar terus berjalan dengan lancar. Nah, caranya dengan memperkenalkan buku cerita digital di kelas dan kemudian ia membawa buku cerita masing-masing dari rumah. Nah, untuk gali mimpi, ada satu pertanyaan yang saya buat, yaitu apakah dengan pembuatan pojok baca dan media literasi berupa buku dan digital yang difasilitasi di dalam kelas dapat meningkatkan minat literasi siswa. Ya, dari daftar penyelidikan bahwa kegiatan ini sudah dilakukan oleh seluruh sekolah di Indonesia yang terutama ada di daerah perkotaan. Nah, untuk jabarkan rencana, ada satu pertanyaan juga yang saya rumuskan di dalam baca, yaitu bagaimana usaha menjaga keberlanjutan dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah agar tidak monoton dan terus secara kontinu. Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya dengan cara memberikan reward pada murid dan membuat papan jurnal untuk murid yang sudah mau membaca. Nah, untuk yang A, atur eksekusi, pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya selama berusaha meningkatkan literasi pada murid serta menjaga kelas agar pojok baca tidak dirusak oleh siswa lain. Nah, untuk penyelidikan atau jawabannya yaitu dengan cara melibatkan rekan guru untuk memiliki kemauan yang sama untuk meningkatkan literasi membaca pada murid serta bekerja sama untuk rekan guru menasehati dan mengingatkan selalu siswanya untuk menjaga pojok baca tersebut yang bertempat di kelas yang sama. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman untuk modul 1.3 pada demonstrasi kontekstual yang saya telah tampilkan pada Canva ini. Terima kasih.